Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sampai kita ketemu kembali setelah aktivitas kalian pada semester 1. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya, diberi kelancaran, dan tahun ajaran baru ini kalian diberikan semangat supaya bisa meningkat prestasi kalian. Tentunya selain belajar, jangan lupa kalian tetap berdoa, berbakti kepada orang tua, kuatkan imun sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan prestasi yang lebih baik kembali. Anak-anak sekalian, untuk semester kemarin evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan untuk materi kita. Untuk semester kemarin ya, selamat untuk yang sudah berprestasi, nilainya dengan yang di atas rata-rata, yang jelas ada yang A, ada yang B. Yang masih kurang nanti menyesuaikan dan berusaha, tetap terus berusaha, berjuang, pantang menyerah. Pertama itu, lalu kemudian evaluasi berikutnya tentang kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri kalian, bagi yang sudah mengerjakan 14 kegiatan mandiri itu sangat bagus. Anak-anak ada yang sudah lengkap, ada yang luar biasa pekerjaannya. Namun ada yang mungkin apakah tidak bisa, tidak mau berusaha, sehingga tugas-tugas atau kegiatan mandirinya itu tidak dikerjakan dengan baik. Bahkan ada yang tidak mengumpulkan, ada yang mengumpulkan namun kosong. Berarti ini dicek, yakinkan bahwa untuk mengupload itu sudah terkirim, sehingga ada namanya menyerahkan tugas namun kosong. Ini problem massal, sehingga anak-anak yakinkan kembali bahwa apabila mengirimkan tugas itu diberikan diperiksa kembali, bahwa yakinkan bahwa sudah terkirim. Berikutnya, untuk mendapatkan prestasi kalian, jangan puas dengan yang kalian dapatkan. Tentunya yang nilainya A, B, C, yang A tetap dipertahankan, yang predikat B ya dinaikkan kembali, yang kurang tentunya tahu diri dan berusaha. Mau berusaha, jangan malah putus asa, sehingga kalian bisa berhasil kembali. Baiklah, untuk KD berikut semester ini kita bahas tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Tentunya kalian sudah mempelajari, semoga Bapak berdua sudah mempelajari modul yang Bapak kirimkan minggu lalu. Tentunya sudah dipelajari. Kalau sudah pelajari, nanti tinggal poin-poin penting saja yang kiranya nanti kalian belum tahu, namun nanti bisa dilanjut via WA atau Google Classroom. Kegiatan mandiri kalian dilengkapi. Nanti kalau tidak tahu bisa komunikasi lewat WA, nanti langsung bawa, insya Allah Bapak jawab, biar kalian bisa jelas. Kita mulai untuk KD larutan elektrolit dan non elektrolit ini. Kalian tentunya tahu kita kalau pas hujan deras itu tidak boleh di bawah pohon. Ya, ada apa? Tentunya di situ kalian tahu. Ada juga orang mencari ikan pakai setrum, pakai baterai. Otomatis di situ kalian mesti tahu ada apa dengan larutan, atau mungkin hubungan dengan kimia larutan itu. Namun itu juga untuk hubungan tentunya dengan aliran arus listrik. Untuk larutan itu tentunya kalian tahu ada larutan, ada zat pelarut dan terlarut. Tidak bisa hanya pelarut saja air, namun tidak ada terlarutnya. Terlarutnya bisa yang sekalian tahuin kemarin, senyawa ada air, ada garam, ada basa, ada asam. Namun itu kalau digabung dengan air maka dinamakan larutan. Diaduk sampai larut itu larutan. Namun di situ ada larutan elektrolit. Elektrolit berarti ada hubungannya dengan aliran arus listrik. Kita lihat itu rangkaiannya. Di situ di bawah ada elektroda yang tercelup air, itu ada larutan. Kemudian ada lampu, di situ ada baterai, bisa aki. Itu kalau mungkin kalau
kelihatannya kalau tanpa larutan itu kan otomatis tidak nyala. Nah, pertanyaannya mengapa bisa sampai nyala? Padahal di elektroda itu tidak nyala. Nah, itu tanda tanya ya kan, pertanyaan. Di sini ada apa kok bisa menyala? Padahal di situ elektrodanya, misalnya kita ganti besi atau apa yang menggunakan listrik, mesin itu kan tidak nyala. Namun setelah dicelupkan gelas yang ada larutan itu bisa nyala. Nah, sekarang kalian tentunya punya argumen semuanya mengapa itu bisa nyala. Otomatis tadi kalau di pembukaan tadi ada hubungan dengan larutan elektrolit tadi, tentunya kalian tahu ada apa itu. Nah, otomatis kalau itu ada hubungan dengan ion-ionnya, elektrolit. Mana kita lanjutkan lagi ya. Ini tujuan kita pada hari ini untuk KD mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non elektrolit dari data percobaan. Maka setelah mempelajari ini kalian akan bisa membedakan larutan elektrolit dan non elektrolit. Bisa elektrolit itu kuat, ada lemah ya, dan non elektrolit. Menyebutkan penyebab elektrolit itu mengapa dinamakan larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita lanjutkan. Nah, di situ sudah kalian ketahui tadi, misalnya kita ambil garam atau natrium hidroksida, garam dapur NaCl, maka di situ akan terjadi apa? Nah, di situ mengapa nyala lampu. Nah, di situ tentunya kalian tahu tadi ada kaitannya dengan aliran arus listrik. Kalian tentunya bisa dari belajar kemarin ini kita jelaskan di sini, maka kalian lebih paham lagi. Sehingga walaupun di situ tidak terhubung, namun yang menghubungkan adalah larutan. Larutan ada apa? Nah, tentunya ada apa? Yang tadi kita bahas ada ion dan ion positif dan negatifnya. Ya, ion-ion itu. Jadi karena ion itulah yang mengantarkan sehingga elektroda itu akan tergabung dengan aliran arusnya, sehingga kalau itu nanti ada yang nyala terang, ada yang redup, ada yang hanya timbul gelembung-gelembung, dan juga tidak nyala sama sekali. Kita lanjutkan kembali untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, next, jika larutan diuji dengan elektrolit maka menyala, maka di situ tadi disebut larutan elektrolit. Apa saja larutan elektrolit? Di situ tentunya sudah di modul ada larutan elektrolit. Contohnya, di situ adalah kalium klorida, tembaga klorida, asam klorida, natrium hidroksida, natrium klorida. Ini CH3COH cuka ya, dan amonia. Ya. Di situ nanti akan ada nyala terang. Kecuali yang kalau nyalanya redup maka elektrolit lemah. Next. Nah, ini penyebabnya apa? Menjadi bisa menyalakan lampu tadi sampai bisa terhubung tadi, mestinya tidak nyala. Kita lihat yang anoda katoda itu bisa diganti besi, paku, lalu dihubungkan lampu dan baterai itu, maka di situ akan ada ion-ion. Ada ion positif dan ion negatif, bebas bergerak, maka akan menghubungkan arus listrik. Next, kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nanti ada yang lemah, maka akan, kalau lemah, elektrolit lemah, kalau lemah maka akan redup. Apabila di situ ada gas saja, maka sudah merupakan elektrolit. Ada gas, ciri-cirinya gelembung saja. Apabila di situ
nyala redup, nah akan merupakan elektrolit lemah. Apabila hanya gelembung, nah, itu lemah juga. Namun kalau terang, mengapa terang? Tadi sudah diuraikan. Kalau terang itu ionnya terionisasi sempurna. Tapi kalau redup terionisasi sebagian. Nah, otomatis pertanyaan ada, kalau ada jenis larutan elektrolit, otomatis ada non elektrolit. Nah, non elektrolit itu otomatis apa? Nah, kebalikannya. Nah, kebalikan dari larutan elektrolit tadi. Mari kita lanjutkan. Untuk larutan non elektrolit. Larutan elektrolit, misalnya kalian tahu sendiri. Untuk larutan elektrolit yang ini ada natrium klorida, natrium hidroksida, kalium klorida, tambah klorida. Coba perhatikan itu semuanya. Semuanya itu adalah trionisasi ion sempurna. Misalnya NaCl itu trionisasi menjadi Na+ dan Cl-. NaOH mana ionnya? Yaitu Na+ dan OH-. KCl itu K+ dan Cl-. CuCl2, kalau ada tugas kalian jawabannya, kalau untuk cara mengionkan, nah itu CuCl2 berarti Cu2+ ditambah 2Cl- begitu. Ya, jadi ada senyawa polar dan non polar. Misalnya di situ ada polar, contohnya HCl, asam, dan amonia NH3 dan CH3COOH. Dan juga ada 3 macam untuk kategori elektrolit itu, bisa asam, basa, dan garam. Kalau asam, kalian tahu asam klorida, nah, itu, dan juga CH3COOH. Yang basa, natrium hidroksida dan amonium hidroksida, NH4OH atau NH3 itu. Yang garam itu natrium klorida dan di situ ada KCl, CuCl2. Jadi untuk cara ionisasinya, tugas kegiatan mandiri itu misalnya NaCl ya Na+ tambah Cl-. Al Cl3 ya Al3+ tambah 3 Cl-. Begitu seterusnya. Dan ada di modul kalian. Next, kita lanjutkan untuk larutan elektrolit. Seperti kita ketahui, di larutan itu contohnya misalnya ada sirup, ada larutan gula, ada alkohol yang bisanya untuk luka, dan urea, aqua juga, air murni, air mineral. Maka di situ kalau kita lihat kebalikan dengan tadi, kalau yang elektrolit tentunya ada nyala terang, yang misalnya tadi juga nyalanya redup, elektrolit lemah. Amonium hidroksida tadi juga lemah. Namun ini adalah sirup, ada alkohol, ada urea. Masing-masing itu kalau dimasukkan ke situ, elektrodanya itu tentunya tidak ada. Nah, di situ tidak ada gelembung ya, diam ya, seperti beda dengan tadi. Gelembungnya sama tidak ada. Nyala apalagi tidak nyala sama sekali. Apabila ciri-ciri demikian, maka itu merupakan larutan non elektrolit. Jadi ada 3, yang elektrolit itu ada 2, elektrolit kuat dan elektrolit lemah, yang ada arusnya, ada ion-ionnya, sehingga ada nyala redup, nyala terang, timbul gelembung-gelembung. Nah, ini non elektrolit sama sekali. Kalau kita lihat di gambar itu, maka tidak nyala sama sekali. Kita lihat dari tadi, kalau tadi ada gelembung dan gelembung-gelembung gas di larutannya itu, ini sama sekali tidak. Gula dimasukkan situ, otomatis tetap saja tidak nyala. Gula C12, C11, H12O11. Nah, jadi alkohol, misalnya etanol, ya, urea, maka itu akan berhenti. Jadi kalian bisa melanjutkan di Google Classroom kalian untuk kegiatan mandirinya. Seperti tadi
penyebabnya tadi sudah kalian tahu ya. Kalau yang elektrolit kuat tadi, elektrolit tadi ada ion positif dan negatif. Ini yang non elektrolit itu tidak ada ion sama sekali. Untuk lebih mendalamnya, modul yang Bapak bagikan di share di WA dan Google Classroom itu dipelajari kembali. Kegiatan mandirinya selamat untuk yang sudah bagus mengumpulkan. Ada beberapa masih separuhan ya. Tolong yang belum mengumpulkan kegiatan mandirinya jangan terulang lagi seperti semester 1 kemarin. Lebih meningkat kembali semangat baru, seluruh kegiatan kalian maka harus dikerjakan, karena itu masalah untuk pelajaran yang lain juga begitu. Bukan hanya tidak mengerjakan kimia, rupanya si A misalnya ini tidak mengerjakan kimia, tidak mengerjakan metik, tidak mengerjakan fisika, tidak mengerjakan mata pelajaran lain. Yang rugi tentunya kalian sendiri. Penyesalan hanya di kemudian hari. Jadi penyesalan belakangan itu tidak berguna, tapi kalau penyesalan sekarang ini pendapatan. Artinya apa? Kalian beruntung, menyesal. Ya, sebelum menyesal maka usaha dan usaha. Belajar dan belajar, membaca dan membaca. Tiada hari tanpa belajar, jangan main game. Jadi belajar membaca. Literasi kita galakkan. Kalian sudah Bapak suruh pinjam buku di perpustakaan, silakan dipinjam, atau materi di googling ada juga. Kalian lihat Google maka materi itu ada. Kegiatan mandiri ini sudah Bapak share di Google Classroom, silakan dikerjakan. Bagi yang belum mengerjakan, kemarin Bapak sudah permudah untuk mengerjakan, langsung kumpul ke Bapak. Nah untuk semester ini semester kemarin masih Bapak tolerir, yang tidak bisa ngirim masih Bapak tolerir, datang ke sekolah ngirim. Namun ini tidak ada tolerir, harus bisa ngirim Google Classroom ya nak ya. Belajar dan belajar kembali, jangan cepat puas, maka tetap semangat, jaga kesehatan, kuatkan imun, jaga jarak, jauhi kerumunan, imun, aman. Semoga sehat jiwa raga. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.